Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Studio Wow. Semoga rahmat dan kasih sayang Allah selalu menyertai kita. Fitnah besar di istana. Kisah penuh intrik, kecerdikan, dan humor khas Abu Nawas. Langit Baghdad tampak mendung pagi itu. Awan kelabu menggantung di atas menara emas istana Khalifah Harun al-Rasyid. Udara yang biasanya hangat kini terasa berat, seakan membawa pertanda buruk. Di dalam istana, bisik-bisik halus mulai terdengar dari lorong ke lorong. Nama Abu Nawas, yang dulu dielu-elukan karena kecerdikannya menyelamatkan rakyat dari pajak udara dan bayangan, kini mulai menjadi bahan gunjingan. Para menteri yang iri mulai menebar racun kata-kata. Abu Nawas sudah terlalu sombong, bisik seorang menteri kurus berwajah licik. Ia mempermalukan kita di depan rakyat dan raja. Kini, waktunya kita membalas, sambung menteri lainnya. Rencana jahat pun mulai disusun di ruang rahasia istana, ruang di mana aroma dupa bercampur dengan niat busuk manusia. Rapat rahasia para menteri iri hati. Di balik dinding tebal istana, 4 menteri duduk melingkar. Mereka adalah para pejabat lama yang dulunya disegani, namun kini tersingkir dari perhatian raja karena kebijakan cerdas Abu Nawas. Sang pemimpin konspirasi, Menteri Pajak, yang dulu dipermalukan Abu Nawas di depan rakyat, berbicara dengan nada penuh dendam. Abu Nawas telah membuatku tampak bodoh. Kini aku akan membuatnya tampak seperti pengkhianat. Menteri lainnya bertanya, bagaimana caramu? Ia tersenyum licik. Kita buat surat palsu atas nama Abu Nawas, seolah-olah ia bersekongkol dengan musuh kerajaan, Raja Romawi Timur. Dalam surat itu, kita tulis bahwa Abu Nawas berjanji menjual rahasia istana demi kekayaan. Semua terdiam, lalu tersenyum puas. Baginda tentu akan murka jika membaca surat itu, kata yang lain. Abu Nawas pasti dihukum mati. Dan malam itu juga, mereka menulis surat palsu dengan segel kerajaan tiruan, lalu menyelipkannya di ruang kerja Raja Harun al-Rasyid. Raja murka. Keesokan harinya, Raja memasuki ruang kerjanya. Ia melihat gulungan surat di atas mejanya yang bersegel merah. Penasaran, ia membuka dan membaca. Dari Abu Nawas, Menteri Kerajaan Baghdad, kepada Kaisar Romawi Timur. Aku siap menyerahkan rahasia istana dan kebijakan pajak, dengan imbalan 1000 keping emas dan 1 istana di perbatasan. Wajah Raja memerah, matanya menyala seperti bara. Pengkhianat, teriaknya sambil menghantam meja. Ia memanggil pengawal. Tangkap Abu Nawas. Jangan biarkan ia melarikan diri. Berita itu menyebar cepat ke seluruh Baghdad. Rakyat yang mencintai Abu Nawas terkejut dan bingung. Banyak yang tak percaya, tapi siapa yang berani membantah perintah raja? Abu Nawas, yang saat itu sedang menulis puisi di rumahnya, didatangi pasukan istana. Wahai Tuan Menteri, engkau dituduh berkhianat. Abu Nawas tersenyum datar. Pengkhianat? Aku bahkan tak punya rahasia apapun selain utang di warung roti. Namun ia tetap digiring ke istana. Di sepanjang jalan, rakyat memandang dengan mata berkaca-kaca. Mereka tahu, sesuatu yang jahat sedang terjadi. Sidang di ruang singgasana. Ruang singgasana istana dipenuhi para pejabat. Raja duduk dengan wajah murka. Raja, Abu Nawas, aku mempercayaimu lebih dari siapapun. Tapi lihatlah surat ini. Abu Nawas membaca surat itu perlahan, lalu menatap raja. Baginda, surat ini palsu. Raja, palsu? Segelnya asli, dan tanda tanganmu pun tercantum. Abu Nawas, justru itu, Baginda. Kalau benar ini suratku, mengapa aku menulisnya dengan tinta emas? Aku bahkan tak mampu membeli pena baru bulan ini. Seluruh istana terdiam. Raja menatap surat itu lagi. Memang, tinta yang digunakan tampak mewah. Tapi menteri-menteri berbisik, mencoba mengacaukan pikiran raja. Baginda, ini tipu daya Abu Nawas. Ia pandai berkelit. Raja masih ragu. Ia mengenal Abu Nawas sebagai orang jujur, namun bukti di depannya tampak meyakinkan. Baik, kata raja akhirnya, aku beri waktu 3 hari. Buktikan bahwa engkau tidak bersalah, atau kepalamu akan kugantung di gerbang Baghdad. Abu Nawas membungkuk hormat, tersenyum tipis. 3 hari cukup, Baginda. Tapi izinkan aku keluar istana tanpa pengawal. Untuk apa?
untuk mencari kebenaran yang bersembunyi di balik bayangan. Raja mengizinkannya. Abu Nawas menyamar. Malam itu, Abu Nawas mengganti pakaiannya. Ia mengenakan jubah lusuh dan menutupi wajahnya dengan serban kotor. Ia menyamar sebagai pedagang minyak keliling, dan berkeliling ke berbagai sudut Baghdad. Ia mencari petunjuk siapa yang membuat surat palsu itu. Tak lama, ia mendengar kabar dari seorang penjaga istana bahwa 4 menteri sering datang ke ruang kerja raja di malam hari. Abu Nawas, 4 orang? Aku punya ide. Ia menulis surat palsu lain, tapi kali ini untuk menjebak mereka sendiri. Jebakan Abu Nawas. Keesokan malam, keempat menteri itu menerima surat misterius. Surat itu bertuliskan, "Wahai sahabat-sahabatku, Abu Nawas sudah mengetahui rencana kita. Malam ini Raja akan memeriksa ulang kebenaran suratnya. Siapa yang tak hadir di ruang kerja Raja saat itu akan dianggap bersalah." Tertanda, Menteri Kepala. Mereka panik. Karena takut dicurigai, mereka semua diam-diam datang ke ruang kerja Raja malam itu. Sementara itu, Abu Nawas sudah lebih dulu masuk ke ruangan itu dengan menyamar sebagai pelayan istana. Ia membawa kendi minyak dan berpura-pura membersihkan lantai. Di bawah meja Raja, ia meletakkan kendi lain berisi tinta emas, jenis tinta yang sama digunakan untuk memalsukan surat sebelumnya. Ketika keempat menteri datang, mereka terkejut melihat kendi itu. Menteri Pajak, "Itu tinta emas yang kita pakai waktu menulis surat." Menteri lain, "SSSHH. Jangan sebut-sebut." Namun Abu Nawas sudah menyalakan lilin di pojok ruangan. Ia berkata lantang, "Wahai tuan-tuan menteri, mengapa kalian datang tengah malam ke ruang raja?" Mereka terdiam. Tapi tiba-tiba pintu terbuka, raja muncul bersama para pengawal. Kebenaran terungkap. Raja berdiri dengan wajah serius. "Raja, apa artinya ini? Mengapa kalian di ruang kerjaku malam-malam begini?" Abu Nawas menunduk sopan. "Baginda, hamba hanya membersihkan ruangan. Tapi lihatlah, hamba menemukan kendi berisi tinta emas di bawah meja." Dan para menteri ini tampak mengenalnya. Para menteri pucat. Raja menatap mereka satu persatu. "Benarkah ini tinta yang kalian gunakan untuk menulis surat fitnah itu?" Tak ada yang menjawab. Keringat menetes di dahi mereka. Raja berteriak, "Jawab!" Salah satu menteri yang paling penakut akhirnya berlutut dan menangis. "Ampun, Baginda. Semuanya benar. Kami yang membuat surat itu. Kami iri kepada Abu Nawas." Raja menghela napas panjang, menatap Abu Nawas dengan mata sendu. "Sekali lagi engkau selamat dari jebakan, wahai Abu Nawas. Dan lagi-lagi, engkau menyelamatkan kerajaan dari kebodohan manusia." Hukuman yang tidak biasa. Raja ingin menghukum para menteri itu dengan hukuman berat. Namun Abu Nawas berkata lembut, "Baginda, izinkan hamba memberi usulan. Jangan gantung mereka. Biarlah mereka belajar dari kesalahan dengan cara yang memalukan namun tidak mematikan." Raja tertarik. "Apa yang kau maksud?" "Kirim mereka ke pasar Baghdad. Suruh mereka berjualan bayangan unta. Siapa yang bisa menjual 1 bayangan, baru boleh kembali ke istana." Raja terbahak mendengar ide itu. Maka keesokan harinya, 4 menteri yang dulu congkak ini berdiri di pasar, membawa papan bertuliskan, "Dijual, bayangan unta, harga sesuai negosiasi." Rakyat Baghdad menertawakan mereka sepanjang hari. Malam pengampunan. Malamnya, Raja memanggil Abu Nawas ke taman istana. Di bawah cahaya bulan, mereka berbicara berdua. "Raja, Abu Nawas, aku kagum padamu. Engkau bisa menertawakan kejahatan tanpa perlu marah." "Abu Nawas, Baginda, kadang manusia lebih cepat belajar dari tawa daripada cambuk." Raja menatapnya penuh rasa hormat. "Engkau telah mengajarkanku bahwa kebijaksanaan tidak selalu datang dari gelar atau kedudukan." Abu Nawas tersenyum. "Benar, Baginda. Tapi biarlah aku belajar dari Baginda juga, tentang bagaimana memimpin hati rakyat tanpa kehilangan kasih." Hari demi hari berlalu. Abu Nawas kembali menjadi sosok yang dihormati. Namun dalam hatinya, ia mulai lelah dengan kehidupan istana yang penuh intrik. Setiap malam, ia menatap langit Baghdad sambil berpikir, "Mungkin sudah waktunya aku kembali menjadi rakyat biasa."
Aku lebih suka menertawakan pejabat daripada menjadi salah satunya. Pesan moral. 1. Fitnah adalah senjata orang lemah. Mereka yang iri akan selalu mencari cara menjatuhkan yang lebih baik. 2. Kecerdikan yang digunakan untuk kebenaran akan selalu menang atas kebohongan. 3. Abu Nawas mengajarkan bahwa keadilan tidak harus kejam. Kadang, rasa malu lebih menyembuhkan daripada hukuman.